Di kota kecil bernama Glenwood, gemuruh suara kereta malam terdengar setiap malam di stasiun utama kota itu. Kereta malam ini, yang dikenal dengan nama Glenwood Express, adalah jalur transportasi vital yang menghubungkan kota tersebut dengan ibu kota. Di tengah malam yang sunyi, denting roda kereta memecah kesunyian, membawa berbagai macam penumpang dengan cerita mereka masing-masing. Suatu malam yang kelam, ketika bintang-bintang tertutup awan tebal dan hujan gerimis membuat udara semakin dingin, Glenwood Express berangkat seperti biasa. Namun, malam itu tidak akan menjadi malam biasa. Di kursi kelas bisnis, duduk seorang pria bernama Mr. Arthur Leonard. Dia adalah seorang pengusaha terkenal di kota Glenwood, dengan aura yang memancarkan kekuasaan dan misteri. Beberapa orang menghormatinya, sementara yang lain membencinya karena sikapnya yang arogan dan sering merendahkan orang lain. Ketika waktu menunjukkan lewat tengah malam, sebuah kejadian menggemparkan terjadi. Teriakan nyaring menusuk keheningan malam, membangunkan para penumpang dari tidur mereka. Ketika beberapa penumpang dan awak kereta mendatangi sumber suara itu, mereka menemukan tubuh Mr. Arthur tergeletak tak bernyawa dengan pisau tertancap di dadanya. Kepanikan menyergap suasana, lalu kondektur kereta segera melaporkan kejadian ini ke pihak berwenang di stasiun berikutnya. Di pagi hari, kereta berhenti di stasiun utamanya dengan disambut oleh Sir Harold Mackenzie, seorang detektif terkenal yang memiliki reputasi gemilang dalam memecahkan kasus-kasus rumit. Harold adalah pria berusia 50 tahun dengan rambut abu-abu dan mata tajam yang selalu bersemangat mencari tahu kebenaran di balik setiap misteri. Ditemani oleh asistennya yang setia, Jenny Rogers, mereka naik ke dalam kereta untuk memulai penyelidikan. Sir Harold memulai dengan memeriksa mayat Mr. Arthur di kursi kelas bisnis yang telah menjadi TKP. Dia melihat bahwa tidak ada tanda-tanda perlawanan yang menunjukkan bahwa pelakunya mungkin seseorang yang dikenal korban atau menggunakan cara licik untuk mendekatinya. Satu hal yang menarik perhatian Harold adalah memo kecil di atas meja di dekat mayat korban. Memo itu bertuliskan angka-angka yang tampak seperti kode rahasia. Setelah memeriksa area TKP, Harold dan Jenny menginterogasi setiap penumpang satu persatu. Pertama, mereka bertemu dengan Nyonya Emily, seorang wanita paruh baya yang mengaku sebagai sahabat lama Mr. Arthur. Dia tampak terguncang dengan kematian temannya dan mengatakan bahwa Arthur telah menerima ancaman beberapa hari sebelum perjalanan ini, tapi dia tidak tahu dari siapa ancaman itu berasal. Penumpang berikutnya adalah seorang pemuda bernama James Harris yang tampak gelisah dan enggan berbicara. Setelah dipaksa untuk berbicara, dia mengakui bahwa dia melihat seseorang mencurigakan mendekati Arthur beberapa saat sebelum pembunuhan. Meski begitu, dia tidak bisa melihat siapa orang itu karena tertutup jaket tebal dan topi. Ada juga seorang wanita misterius bernama Clara yang menolak memberikan terlalu banyak informasi. Namun, Harold mencatat sikapnya yang sangat defensif dan tatapan gugup yang sesekali terlihat. Dia mencurigai Clara menyembunyikan sesuatu yang penting. Penyelidikan berlanjut dengan memeriksa rekaman kamera pengawas di sekitar stasiun dan di dalam kereta. Meski rekaman di dalam kereta hanya menampilkan bagian ruang publik, Harold menemukan gambar seseorang berjas hitam dan bertopi yang masuk ke dalam kereta. Namun tidak ada penumpang yang mengingat orang itu sebagai bagian dari mereka. Ini menambah lebih banyak misteri tentang identitas sang pembunuh. Jenny menemukan petunjuk menarik dari sistem tiket kereta. Ada satu tiket pulang pergi yang terdaftar atas nama fiktif. Tiket ini dibeli secara tunai tepat sebelum keberangkatan kereta. Hal ini menambah kecurigaan bahwa sang pembunuh sudah merencanakan kejahatan ini dengan detail. Setelah membandingkan semua bukti dan pernyataan saksi, Harold dan Jenny menyusun teori
bahwa pelaku pembunuhan mungkin adalah seseorang yang sangat mengenal korban dan memanfaatkannya. Mereka sekali lagi memanggil Clara untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hubungan dia dengan korban. Ketika ditanya lebih dalam oleh Harold, Clara akhirnya mengungkapkan fakta bahwa dia adalah mantan tunangan Arthur yang ditolak karena status sosial yang berbeda. Motif dendam tampak jelas di sini, dan ketika ditanya tentang keberadaannya di malam kejadian, Clara tidak dapat memberikan alibi yang kuat. Namun, hanya motif saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Clara adalah pembunuhnya. Sambil menunggu perkembangan lebih lanjut, Harold menunggu hasil analisis sidik jari dari pisau yang ditemukan di TKP. Sidik jari itu ternyata milik James Harris. Ketika dihadapkan dengan bukti ini, James terpaksa mengakui bahwa dia terlibat dalam pembunuhan. Dia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa Arthur telah menipu keluarganya dalam sebuah bisnis, membuat keluarganya bangkrut dan ayahnya meninggal karena serangan jantung akibat stres. James merasa tidak ada jalan keluar dari kemiskinan yang diderita keluarganya, sehingga memutuskan untuk mengambil tindakan drastis. Namun, dia tidak berencana mengeksekusinya sendiri. James bekerja sama dengan seseorang yang berjanji akan membantunya melarikan diri setelah kejahatan itu dilakukan. Setelah pengakuan James, Harold berfokus untuk menemukan kaki tangan yang berkomplot dengan James. Penyidikan rekaman menunjukkan seseorang dengan postur tubuh menyerupai Clara bertemu dengan James sebelum pembunuhan terjadi. Namun, ketika mereka mendatangi Clara, dia sudah menghilang. Dengan menyusuri petunjuk dan rekanan, Harold dan Jenny akhirnya berhasil melacak Clara di sebuah motel kecil di pinggiran kota. Setelah beberapa kali ditanya baik-baik, Clara akhirnya mengakui bahwa dia menyediakan alat untuk membuat pembunuhan tampak seperti kecelakaan. Dia merasa terbebani oleh perasaan balas dendam yang selama ini menumpuk, tetapi berusaha untuk tidak langsung terlibat. Harold, dengan bukti dan pengakuan dari para tersangka, menyelesaikan kasus ini. James dan Clara diadili sesuai hukum yang berlaku. Kisah pembunuhan di kereta malam ini menjadi peringatan bagi orang-orang di Glenwood tentang bahaya menyimpan dendam dan keserakahan. Sir Harold Mackenzie dan asistennya, Jenny Rogers, sekali lagi menunjukkan keahlian mereka dalam mengungkap kebenaran di balik misteri yang paling rumit. Dengan damainya kota Glenwood yang kembali dan kereta malam yang kembali mengalir tanpa gangguan lainnya, Sir Harold kembali ke rutinitasnya, menanti kasus berikutnya yang tentu saja akan sama menariknya. Namun, kali ini Glenwood Express selalu mengingat kisah suram ini sebagai misteri yang takkan terlupakan.